Selamat datang dan selamat menikmati. Jin-hyuk penasaran bagaimana Nirasha bisa mendapatkan mandala. Ternyata, Nirasha mendapatkan dukungan dari dewa. Nirasha mengatakan, tidakkah Jin-hyuk sadar kalau Emperor sudah tidak tertolong lagi? Mereka bisa kabur dari sini karena Jin-hyuk menolong mereka. Tapi itu hanya sementara saja. Apakah Jin-hyuk berpikir kalau masih ada orang di luar sana yang akan membantu Emperor yang tidak melakukan apa-apa untuk Empire? Jadi jangan membuang tenaga lagi, bergabunglah dengan dirinya. Jin-hyuk mengatakan, mungkin Nirasha benar. Dirinya menganggap hanya Fenheim dan beberapa orang terdekat saja yang bersedia mendukung Emperor saat ini. Itulah mengapa dirinya berkeliling meyakinkan beberapa orang. Orang-orang itu akan berdiri tegak membela Emperor. Fenheim terkejut melihat Sabina dan langsung memeluknya. Ternyata Fenheim dan Sabina adalah pasangan lama. Sabina menyembuhkan luka Fenheim dan berkata, Teresa memberitahu dirinya, kalau ada orang yang mempersiapkan pemberontakan untuk melukai Emperor, ia rasa inilah alasannya mengapa kontak dengan Empire terputus. Kamu akan baik-baik saja sekarang, Fenheim. Saat melihat Duke Barnstein, Sabina marah dan berkata, dirinya ada di sini untuk menghancurkan kepala pengkhianat seperti kamu. Kita akan mengatasi masalah di sini, jadi bawa Emperor ke tempat yang aman. Duke Barnstein merasa terdesak dan mengaktifkan skillnya untuk menggunakan speaker istana. Duke Barnstein mengatakan, semua prajurit dalam istana, Emperor sudah berkhianat terhadap rakyatnya. Emperor menyerahkan Empire ke tangan orang asing. Dirinya memerintahkan kalian, demi keamanan Empire, turunkan tahta Emperor. Sambil menghajar prajurit istana, Sabina berkata, Barnstein membuat situasi semakin sulit. Jangan membunuh, kecuali diperlukan. Hajar mereka secukupnya sampai pingsan. Arun dan Chandra mencoba untuk mengejar Emperor, tapi mereka dihadang oleh Casey dan Judro. Chandra mengirimkan pesan kepada Nirasha, para Holy Knight ada di sini, dan kita membutuhkan bantuan. Nirasha membaca pesan itu dan berkata, jadi mereka sudah mempunyai rencana cadangan, membuat dirinya kesulitan untuk mengambil keuntungan. Pilihan yang dirinya punya sekarang adalah mengalahkan Jin-hyuk di sini, dan membunuh Emperor. Tapi dirinya tidak akan membunuh Jin-hyuk, karena Jin-hyuk penting bagi umat manusia. Nirasha menggunakan skillnya, dan memukul Jin-hyuk sampai terpental. Jin-hyuk mengatakan, walaupun Nirasha mempunyai dewa yang membantunya, kita berada di makam kerajaan. Tidakkah Nirasha terlalu kasar menghancurkan tempat suci ini? Nirasha mengatakan, dirinya tidak peduli. Mereka hanyalah penghuni tower. Semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, selama ia dapat terus memanjat tower. Dan sebaiknya Jin-hyuk berhenti menggunakan Heaven Stone. Jika menggunakan Heaven Stone sembarangan, akan membuat dewa membenci Jin-hyuk. Jin-hyuk mengatakan, dirinya sudah terbiasa dibenci para dewa, dan kebencian mereka adalah kesempatan untuk dirinya mendapatkan perhatian mereka. Jin-hyuk mengaktifkan Heaven Stone. Muncul notifikasi, menghubungkan koneksi dengan dewa lantai atas. Dewa tingkat atas merespon panggilan Jin-hyuk. Dewa tingkat atas mencoba bermanifestasi ke dunia ini. Tower mencegah dewa itu untuk bermanifestasi. Karena larangan itu, Jin-hyuk hanya bisa berbicara saja melalui Heaven Stone. Dewa tingkat atas menghancurkan larangan dan mencoba bermanifestasi. Dewa tingkat atas memaksa masuk dan bermanifestasi. Rotting Heart Ferial muncul dan berkata, Jin-hyuk berani menolak tawarannya untuk menjadi Dark Apostle dan tetap mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya. Coba Jin-hyuk katakan lagi apa yang pernah dikatakannya dulu, tapi kali ini di depan mukanya. Sebelumnya Jin-hyuk mengatakan, bagaimana seekor harimau melayani seekor anjing, karena itu dirinya menolak. Sayangnya, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Selagi Ferial di sini, bantu dirinya. Ferial mengatakan, Jin-hyuk berbicara seperti menyerahkan semuanya kepada dirinya. Tunggu saja, ia akan memilih kutukan yang tepat untuk Jin-hyuk. Jin-hyuk mengatakan, dirinya tahu kalau Ferial lah yang menambahkan syarat untuk membuat Yusong memakai kostum. Ferial ikut campur dalam sistem dan menambahkan kondisi, karena Ferial terhibur dengan video miliknya. Jika Ferial membantunya, dirinya menjamin konten yang lebih gila lagi mulai dari sekarang. Dirinya dapat memberikan hiburan yang Ferial butuhkan untuk menghilangkan kebosanan. Hiburan yang tidak akan Ferial dapatkan dimanapun di dalam Tower of Trials. Setelah semua kembali normal, Nirasha dikejutkan dengan Ferial yang mendukung Jin-hyuk.
Shiva berkata, mengapa Ferial berpihak kepada manusia? Ferial mengatakan, pertanyaan mudah karena Jin Hyuk orang yang menarik. Dengan bantuan Ferial, Jin Hyuk menghajar Nirasha sampai terpental dan terluka. Nirasha mengatakan, bukankah Jin Hyuk berkata jangan merusak makam ini? Jin Hyuk mengatakan, tidak masalah, dirinya akan menyalahkan Nirasha saja atas semua ini. Arun dan Chandra mengatakan, bukankah Casey dan Judro berkeliling mengatakan tidak bergabung dengan fraksi manapun? Mengapa kalian menghalangi kita? Casey dan Judro mengatakan, apakah kita membutuhkan alasan? Tapi jika kita harus memilih alasan, itu karena kita menyukai Jin Hyuk. Teresa yang melihat Arun dan Chandra dikalahkan berpikir, ternyata si kembar benar-benar menyukai Jin Hyuk, dan dari ruang bawah tanah, dua kekuatan besar sedang beradu. Shiva mengatakan kita tidak boleh kalah dari Ferial. Dirinya tidak suka melihat Ferial berlagak kuat dan tinggi. Shiva memberikan Nirasha Supreme Mandala. Ferial mengatakan, keadaan baru saja menjadi menyenangkan, tapi sekarang mulai tidak asik. Jin Hyuk Shiva membagikan full skill kepada Nirasha. Dengan keadaan yang sekarang, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Demon Lord seperti dirinya, dapat saja melawan dewa seperti Shiva. Tapi sayangnya, dirinya tidak mendapatkan kecocokan untuk membagikan skillnya kepada Jin Hyuk. Kalau begitu, dirinya akan menunjukkan sesuatu yang menarik seperti janjinya. Jin Hyuk mengambil hadiah title yang belum diambilnya. Jin Hyuk mendapatkan skill Unique Spear, karena Jin Hyuk membantu Fenheim mendapatkan kepercayaan Emperor dan membawa Empire dalam kemakmuran. Jin Hyuk berpikir, tapi dirinya belum membawa Empire ke dalam kemakmuran sekarang. Dirinya tak mengerti mengapa selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari sistem. Tapi tentu saja, ia tidak akan melewatkan kesempatan yang diberikan kepadanya. Jin Hyuk mengaktifkan Unique Spear dan memanggil Ferial Unique Spear Kishan. Ferial mengatakan apa yang Jin Hyuk lakukan. Mengapa Jin Hyuk dapat menggunakan Kishan miliknya tanpa seizinnya? Jin Hyuk mengatakan, seperti yang ia katakan, dirinya menjamin Ferial hiburan yang menarik. Tombak itu menghantam mandala milik Shiva dan mulai terkontaminasi. Shiva mengatakan, bagaimana cara Ferial mendapatkan manusia sekuat itu? Ferial mengatakan, inilah yang Demon Realm dapat lakukan. Muncul notifikasi, United Soul dibatalkan. Supreme Mandala dinonaktifkan. Jin Hyuk mengarahkan serangannya ke atas dan berkata, tapi dirinya tidak dapat membunuh S-Ranker karena masalah sepele seperti ini. Ferial mengatakan, dirinya sudah lama tidak tertawa sekeras ini. Jin Hyuk benar-benar mempunyai bakat. Lain waktu, ia akan kembali dan membuat Jin Hyuk menjadi Black Apostle, sampai bertemu lagi. Nirasha mengatakan, baiklah, Jin Hyuk menang dan dirinya menyerah. Tapi tidakkah Jin Hyuk berpikir, hanya karena dirinya dikalahkan, bukan berarti menghentikan pemberontakan. Jin Hyuk menggunakan skill hipnosis dan berkata, Nirasha banyak berbicara setelah nyawanya diselamatkan. Tidur saja dan jangan mengacau. Tapi yang dikatakan Nirasha ada benarnya. Pemberontakan belum berhenti walau dirinya ikut campur. Jika Emperor tidak berdiri sendiri, masalah ini akan menghancurkan Empire. Dan jika itu terjadi, dirinya tidak akan mendapatkan hadiah yang Fenheim janjikan. Apakah dirinya harus puas dengan apa yang sudah didapatnya dan menyerah untuk menyelesaikan lantai menengah? Alice mengatakan, satu-satunya cara adalah membakar kembali semangat Emperor untuk bertarung. Dirinya mempunyai ide yang bagus untuk membuat Emperor menyedihkan itu terbangun. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.